perkenalkan, nama saya Aurelia Pacina Witawa dari kelas 10 Kimia Analisis 4 dan dari SMK Negeri 1 Temanggung. Nah, sekarang saya berada di suatu masjid yang bersejarah dan kuno, yaitu di Masjid Agung Darussalam yang berada tepat di depannya alun-alun. Nah, Masjid Agung ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Kepatian nomor 2, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelum saya jelaskan latar belakang dari masjid ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat peradaban Islam ke Indonesia. Maksudnya Islam ke Indonesia membawa pengaruh besar dalam segala bidang, yaitu dalam bidang seni dan ilmu merancang atau arsitektur. Pengaruh Islam dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari seni dekorasi, seni ragam hias, dan juga tipologi bangunan. Pada pengaruh Islam dalam bidang seni bangunan adalah upaya para penyebar dalam berdakwah dengan mendirikan suatu masjid. Arsitektur pada awal masa kedatangan Islam adalah berupa atap yang bersusun dengan berjumlah ganjil. Ciri tersebut merupakan perpaduan budaya Hindu dengan Islam sebagai simbol keberadaan Tuhan. Meski atapnya bersusun seperti punden barundak, tetapi memiliki konsep ajaran yang telah disesuaikan oleh Islam, yaitu iman, ihsan, takwa, dan Islam. Tingkatan tersebut adalah suatu status keyakinan seseorang dalam ketaatan dan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah landasan utama dalam Islam, sedangkan takwa merupakan kualitas paling tinggi dalam mengamalkan ajaran Islam. Lalu, bangunan masjid di Indonesia mengalami perubahan corak yang dipengaruhi oleh Moor, Turki, Persia, dan juga Arab. Lalu, selain bendera masjid, ada pun tulisan kaligrafi yang berupa tulisan Arab yang diukir. Pengaruh dalam bidang arsitektur juga adalah seperti pola-pola dari tumbuhan ataupun geometrik seperti ketupat, lingkaran, segitiga, dan kurawal. Lalu dalam bidang arsitektur juga dapat disebutkan adalah makam-makam para sultan atau para ulama yang dihiasi oleh tulisan dari masjid. Masjid adalah sebuah tempat ibadah Islam yang juga dijadikan sebagai peradaban umat Islam. Masjid biasanya dipakai untuk acara besar, yaitu seperti sholat Idul Adha dan juga sholat Idul Fitri. Nah, lalu ada pun fungsi dari masjid tersebut. Pertama, tempat ibadah dan ritual keagamaan. Kedua, pusat kegiatan dakwah dan syiar Islam. Ketiga, tempat mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Empat, sebagai tempat diskusi. Dan terakhir, sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Lalu ada pun ciri-ciri masjid kuno, yaitu terletak di tengah kota. Kedua, umumnya masjid dibangun di dekat alun-alun, dan ketika tata letak tersebut menjadi simbol penyatuan antara rakyat, ulama, dan juga. Berikut adalah pembahasan dari Masjid Agung tersebut. Jadi, Masjid Agung ini dibangun pada tahun 1835 oleh Raden Temanggung Arya Jonegoro. Nah, masjid ini memiliki hal yang menarik di dalamnya. Pertama, memiliki 4 pilar di setiap bangunannya, yaitu pilar tersebut memiliki warna dan artinya. Pertama, warna putih artinya kesucian. Kedua, warna merah artinya kemarahan. Serta yang ketiga, warna hitam artinya kebendaan. Dan yang keempat adalah warna kuning memiliki derajat, artinya adalah derajat. Nah, Masjid Agung ini memiliki benda bersejarah, yaitu adalah beduk-beduk ini telah ada pada tahun 1871 hingga saat ini. Nah, beduk tersebut memiliki fungsi: satu, panggilan azan; kedua, untuk pemanggil profesi; dan juga pemanggilan sholat. Nah, dalam Masjid Agung ini juga memiliki fakta menarik di dalamnya, yaitu pertama, sebagai saksi sejarah bangsa. Telah hampir 200 tahun, Masjid Agung 1 ini memiliki cerita dan
sejarah terlebih ketika sebelum Indonesia merdeka. Masjid ini dipakai untuk membuat strategi pada mendiskusikan perang yang akan dilakukan. Nah, yang kedua itu mempunyai banyak simbol. Nah, pada masjid ini memiliki ornamen pilar yang berada di setiap pilar kayu yang menghiasi bangunan tersebut. Yang ketiga, adanya terdapat benda sejarah di dalamnya, yaitu beduk yang sudah saya ceritakan sebelumnya, yaitu beduk itu telah hadir itu pada tahun 1871 sampai hingga saat ini, dan beduk itu masih digunakan dalam penggiring sholat. Berikut adalah pembahasan dari masjid kuno. Nah, jadi masjid kuno itu memiliki ciri-ciri di dalamnya, yaitu pertama, terletak di tengah kota. Nah, contohnya ini adalah Masjid Agung Darussalam ini yang terletak di tengah kota Temanggung ini. Nah, yang kedua memiliki atap yang tumpang atau bersusun. Nah, atap yang tumpang itu biasanya memiliki ganjil, bersusun ganjil seperti 2, 3, dan 5. Tingkatan tersebut berbentuk limas. Lalu, atap masjid kuno biasanya dibuat agak keruncungan yang kemudian disebut dengan pustaka. Hal ini karena iklim Indonesia merupakan iklim penghujan. Jadi untuk memudahkan air hujan untuk masuk ke bawah serta menghindari kebocoran. Nah, masjid kuno ini tidak memiliki menara. Masjid peninggalan kerajaan Islam di Indonesia tidak memiliki menara, namun ada serambi di bagian depan atau sampingnya. Nah, masjid kuno biasanya dilengkapi dengan sebuah kentongan ataupun beduk yang menyerukan azan. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan dari sejarah singkat pengaruh Islam ke Indonesia melalui bidang arsitektur dan juga latar belakang dari masjid ini atau Masjid Agung Darussalam ini. Nah, teman-teman dapat mengunjungi situs ini dengan menaiki kendaraan pribadi maupun angkutan umum karena lokasinya yang strategis dengan dekat juga dengan alun-alun. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman dapat melestarikan kebudayaan Islam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.